Pada episode kali ini gue punya 3 kisah nyata yang awalnya aneh lalu semakin lama semakin mengerikan. Sedikit info ya, di cerita ketiga itu tentang seorang pria yang menemukan kaki di sebuah panggangan barbeque. Lalu di cerita kedua tentang sekumpulan orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Lalu di cerita ketiga tentang seorang murid yang bermasalah dengan gurunya. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Tiga, kaki gosong. Pada tahun 2007, ada seorang bapak-bapak yang bernama Shannon Wisnan yang tinggal di sebuah kota kecil di Carolina Utara, Amerika Serikat. Dia adalah seorang pengusaha lokal yang hobinya itu suka banget thrifting atau membeli barang-barang bekas. Dia biasanya hunting barang-barang bekas di toko, garasi, atau bahkan di gudang penyimpanan barang. Nah, pada hari itu dia memenangkan sebuah lelang yang menjual 1 unit gudang beserta barang-barang seisinya. Begitu dia mendapatkan kunci gudang, dia buka pintu gudangnya dan perhatiannya itu terfokus pada panggangan barbeque. Nah, menurut Shannon, panggangan barbeque ini masih bagus, masih bisa dipakai nih. Lalu dia buka tutup dari panggangan dan di situ dia melihat ada sebuah benda gitu yang bentukannya seperti balok tapi berwarna hitam kosong. Dia coba pegang nih balok ini. Awalnya dia mengira kalau balok ini adalah kayu bakar yang udah gosong. Tapi kok kayu bakarnya ini pas dipegang agak lembek ya. Biasanya kan balok kayu bakar itu keras banget. Ini agak aneh nih teksturnya. Pas dia cek lebih detail lagi, ternyata baloknya ini kok punya jempol, jari-jari, dan kuku ya. Begitu dia sadar, dia kaget dong. Ternyata yang dia lagi pegang ini adalah potongan kaki manusia. Yaudah deh, Shannon yang panik ini menelepon polisi. Polisi pun datang tuh dan mereka semua antara terkejut dan takjub melihat kaki temuannya Shannon. Polisi lalu meminta Shannon untuk menyerahkan kaki temuannya supaya bisa diperiksa oleh forensik dan diketahui kejelasannya. Walaupun begitu, Shannon ini menolak. Dia nggak mau menyerahkan kakinya kepada polisi. Menurut Shannon, kakinya ini adalah haknya dia karena dia telah membeli kakinya lewat pelelangan. Nah, polisi bingung nih dengan jalan pikiran Shannon dan yaudah deh, terjadi perdebatan tuh antara polisi dan Shannon. Hasil perdebatan ini adalah ya polisi berhasil tuh mendapati kakinya ini dengan menggunakan otoritasnya. Ya udah deh, polisi pun langsung menginvestigasi kasus temuan kaki misterius ini. Sementara itu, Shannon ini kepikiran sebuah ide. Dia kayak menemukan peluang untuk membuka bisnis dari ceritanya dia. Gak lama, Shannon lalu membuka tuh acara pameran kecil-kecilan di rumahnya. Tiket dari acara pameran ini untuk anak-anak itu dihargai $1, 15.000, atau orang dewasa dihargai $3, sekitaran 45.000. Dalam acara pameran ini, dia memamerkan panggangan barbeque tempat dia menemukan potongan kaki manusia sambil juga bercerita mengenai temuannya. Nggak sampai di situ ya, Shannon bahkan juga menjual kaos atau merchandise bertemakan dan bertuliskan The Footman. Dia juga diundang ke berbagai macam media lokal seperti podcast, wawancara, berita di media cetak, dan berbagai macam exposure lainnya. Jadi dia kayak keliling kota gitu menjual cerita dan juga foto kaki temuannya dia. Fotonya doang, kan kakinya yang asli ya, itu kan sedang di tangan polisi, sedang diperiksa. Shannon pokoknya benar-benar mengeksploitasi cerita dia yang menemukan kaki manusia ini. Dia kayak mengubahnya menjadi bisnis. Pas Shannon lagi asik-asik berbisnis dengan ceritanya, polisi akhirnya menemukan jawaban dari potongan kaki misterius ini. Ternyata potongan kaki misterius ini adalah milik seorang pria yang bernama John Wood. Jadi pada tahun 2004, John beserta ayahnya yang bernama Tom itu mengalami kecelakaan pesawat pribadi. Nah, dari hasil kecelakaan pesawat ini, Tom meninggal dunia dan John mengalami luka berat di kakinya. Ketika di rumah sakit, dokter yang memeriksa John ini bilang kalau kakinya John itu mesti diamputasi. John awalnya nggak mau karena dia baru aja kehilangan ayahnya. Masa dia mesti kehilangan kakinya juga? Cuman dokter bilang kalau kakinya ini mesti diamputasi karena udah nggak bisa diselamatkan. Yang ada kalau tidak diamputasi malah jadi sumber penyakit buat John. Ya udah deh, John pun nanya ke dokter kayak, "Dok, kira-kira kaki yang nanti bakalan diamputasi itu boleh saya bawa pulang nggak?" Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang aneh ya, yang kayak mau ngapain lu bawa kaki yang udah dipotong, yang udah diamputasi. Cuman dokter waktu itu menjawab, "Well, boleh-boleh aja. Kenapa enggak?" Ya udah deh, setelah proses amputasi ya, sang dokter itu kayak menyerahkan kakinya John gitu di sebuah
plastik kresek. Pas John lihat isi plastiknya, dia bisa melihat tuh potongan kakinya tuh masih utuh, masih ada potongan daging dan juga ototnya. Karena John bingung mau diapain nih kaki dan gak tahu cara merawat kaki, untuk sementara dia simpan dulu tuh di kulkas, di freezer. Pas itu dia telepon temennya yang kerja di rumah duka. Temennya John bilang kalau sebaiknya kakinya John itu diawetkan aja dengan cara dililinkan. Ya udah deh, John membeli cairan pengawet gitu dari temennya John ini ya, dan mulai mengawetkan kakinya sendiri. Nah, John pada dasarnya nggak tahu cara mengawetkan potongan kakinya. Jadinya dia kayak taruh kakinya itu di pan, dia di frying pan gitu, terus dia base gitu supaya kakinya tuh kayak dimasak, diawetin gitulah pakai cairan pengawet. Setelah itu dia jemur kakinya selama 6 bulan. Dia gantung tuh kakinya di pohon supaya kering. Pas itu juga masa kontrakan rumahnya dia tuh habis. Ya udah deh, John masukin tuh secara asal kakinya ke panggangan barbecue dan dia simpan panggangan barbecue ini di sebuah gudang. John lalu pindah keluar kota dan mulai lupa tuh membayar sewa gudang penyimpanan. Nah, sesuai kebijakannya ya, gudang penyimpanan ini bakalan dilelang kalau si pemilik aslinya lupa membayar uang sewa. Ya udah deh, pas dilelang yang menang adalah Shannon. Pas Shannon buka panggangan, ketemulah dengan kakinya John. Nah, kabar mengenai cerita Shannon yang menemukan kaki ini terdengarlah sama si John, si pemilik asli potongan kaki. Pada saat itu, John gak terima tuh kalau kakinya dieksploitasi oleh Shannon. Di satu sisi lain, Shannon merasa bodoh amat, soalnya nih kakinya kan udah dibeli sama Shannon. Jadi menurutnya ya terserah gua dong, karena ini haknya gua dong. Terjadilah perang hukum di antara mereka. Nah, banyak drama lah pas lagi perang hukum di antara Shannon dan juga John. Namun pada akhirnya, hakim memutuskan untuk menghukum Shannon atas perilakunya yang tanpa izin menggunakan organ tubuh seseorang demi keuntungan dan ketenaran. Hakim lalu menghukum Shannon dengan mesti mengembalikan potongan kakinya ini ke John. Sementara itu, John mesti mengganti biaya gudang penyimpanan sebesar $5.000. Kedua, saling memakan satu sama lain. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1972, ada sebuah pesawat yang terbang dari Montevideo, Uruguay menuju ke Santiago de Chile, Chili. Pesawat yang terbang ini memuat awak kabin, 45 orang penumpang, yang termasuk diantaranya adalah 19 anggota tim rugby beserta tim, keluarga, kerabat, dan pendukung mereka. Pada saat pesawat melintasi pegunungan Andes, cuaca di pegunungan ini kelihatan buruk. Pilot pesawat ini agak kesulitan nih dalam menavigasikan pesawat karena langitnya ini penuh dengan awan gelap. Pas itu, tanpa pilot sadari, dia itu tuh salah perhitungan. Pesawat yang seharusnya masih terbang lurus terus mempertahankan ketinggiannya malah lurus terus dan mulai menukik ke bawah. Pilot mengira kalau pesawatnya ini udah sampai tuh ke area landing. Begitu awan gelap menghilang dari hadapan pesawat, pilot baru sadar kalau pesawatnya ini akan menabrak gunung. Ya udah deh, mau nggak mau pilot langsung menaikkan kendali pesawatnya ya supaya pesawatnya tuh menukik ke atas lagi. Sayangnya pesawatnya ini susah terselamatkan dan langsung menabrak gunung. Bagian sayap dan ekor pesawat ini terpotong, serta badan pesawat yang tersisa itu meluncur di sepanjang salju gitu yang ada di sana dengan kecepatan 350 km per jam. Dari hasil kecelakaan ini, 3 awak kabin dan 9 penumpang tewas seketika. Sementara itu, beberapa orang lainnya meninggal tidak lama setelah pesawat terjatuh karena suhu yang dingin dan juga luka yang parah. Pesawatnya ini sekarang berada di atas gunung di ketinggian 3.500 meter dan berada di daerah yang terpencil. Persisnya ada di sebelah timur perbatasan antara Argentina dan Chili. Dari kecelakaan ini, 33 orang penumpang lainnya secara ajaib itu selamat dari tabrakan pesawat dengan gunung. Namun dikarenakan suhu udara di atas gunung mencapai minus 30 derajat Celcius, 5 orang selanjutnya itu mengalami hipotermia dan meninggal dunia. Untuk beberapa hari ke depan, para survivor ini berusaha tuh menggunakan seluruh barang yang ada di pesawat untuk menghangatkan diri mereka. Mereka juga mau nggak mau ya memakan buah-buahan, kayu-kayuan, bahkan juga kulit yang ada di kursi pesawat supaya ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Mereka juga menggunakan lipstik gitu yang menggambarkan SOS di bangkai badan pesawat. Mereka lalu juga menyalakan radio yang ada di pesawat tuh supaya bisa mengirimkan sinyal SOS. Sayangnya radionya ini cukup rusak sehingga mereka tidak bisa mengirimkan sinyal. Mereka hanya bisa menerima sinyal radio. Ya udah deh, mereka bertahan hidup di tengah gunung menunggu untuk diselamatkan. Pada hari itu terlihat ada helikopter yang terbang di atas lokasi kecelakaan. Namun mereka kayak terbang lagi entah kemana. Para survivor ini menduga kalau lokasi kecelakaan mereka itu sepertinya sulit dijangkau. Mungkin juga helikopter tadi itu nggak bisa melihat keberadaan mereka karena hampir seluruh bangkai pesawat ini kayak nyusruk gitu dan terendam oleh salju.
nyaru jadinya. Ya udah deh, mau nggak mau para survivor ini bersabar menunggu untuk diselamatkan. Cuman kesabaran mereka itu habis ketika mereka mendengar berita dari radio kalau upaya pencariannya mereka itu dibatalkan setelah 8 hari. Kecewa dong para survivor, mana nggak punya lagi tuh persediaan medis dan juga makanan. Nah pas ini mau nggak mau mereka melakukan hal yang drastis. Untuk bertahan hidup, mereka mesti memakan tubuh dari orang yang sudah mati. Mereka nggak punya pilihan lagi karena ya udah nggak ada lagi nih makanan di sekitaran bangkai pesawat. Ya udah deh, pas hari ke-9 para survivor itu memakan jenazah pilot dan juga co-pilot karena mereka nggak kenal secara personal tuh dengan kedua orang ini. Untuk beberapa hari selanjutnya, satu persatu jenazah orang yang meninggal di kecelakaan ini itu tuh dimakan. Selama kurang lebih dari 60 hari ya, mereka bertahan hidup di sekitaran lokasi kecelakaan pesawat. Mereka memakan jenazah dari mereka satu sama lainnya sambil juga bertahan dari salju yang longsor, cuaca yang dingin, dan juga badai yang menerpa. Nah, pada hari ke-60 nih, hanya tersisa 16 orang aja yang masih hidup. Dari 16 orang ini, ada 2 orang yang bernama Nando Parado dan juga Roberto Canes. Kedua orang ini nekat memutuskan untuk jalan ke tempat lain. Setidaknya pergilah dari tempat ini. Mereka berdua tuh nggak tahu jalan dan kayak memilih jalan asal aja. Karena ya tidak ada kompas, tidak ada peta, tidak tahu arah, dan juga tidak ada perbekalan. Pas itu mereka jalan aja tuh dengan modal keyakinan doang. Mereka juga pasrah lah kalau sekiranya mereka bakalan mati di jalan. Selama 10 hari tuh mereka terus berjalan kaki tanpa ada peralatan yang memadai. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah sungai dan bertemu dengan seorang nelayan. Mereka berdua langsung meminta bantuan ke seorang nelayan ini dan dibawa tuh mereka ke sebuah lembah di mana ada desa yang juga ada peradaban manusia. Pas itu juga mereka memberitahu kalau ada 14 orang lainnya yang masih berusaha bertahan hidup terjebak di atas gunung. Gak lama orang-orang yang di desa ini melaporkan ke pihak berwajib. Singkat cerita ya, hari itu juga diterbangkan tuh 3 helikopter untuk menjemput 14 orang ini. Lalu pada tanggal 23 Desember tahun 1972, tepatnya 72 hari setelah kecelakaan pesawat yang menabrak gunung, 16 orang survivor yang berhasil selamat dari kecelakaan dan bertahan hidup di gunung ini berhasil diamankan. Mereka semua dipulihkan secara fisik dalam kurun waktu beberapa hari aja. Walaupun begitu, memori atau kenangan di mana mereka mesti memakan satu sama lainnya untuk bertahan hidup itu masih tersimpan jelas di pikiran mereka. Pertama, seorang guru dibuang ke tong sampah. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2013, seorang siswa dari Danvers High School yang masih berusia 14 tahun yang bernama Philip Chisholm dilaporkan hilang oleh keluarganya. Philip diketahui menurut teman-temannya adalah seorang siswa yang pendiam, penyendiri, tapi aktif dalam kegiatan olahraga sepak bola. Menurut kesaksian teman sekelasnya dan teman sepak bolanya, Philip hari itu tidak masuk sekolah dan juga tidak latihan sepak bola. Ya udah, temannya ini menghubungi tuh keluarganya Philip. Tumben aja Philip gak ada kabar. Namun pas keluarganya dihubungi, keluarganya Philip malah bilang kalau bukannya Philip itu lagi di sekolah ya. Dirasa ini adalah jalan buntu. Ya udah deh, keluarganya Philip ini melaporkan ke polisi bahwa Philip telah hilang. Di hari yang sama, kepolisian juga mendapatkan laporan orang hilang nih dari keluarga yang lain. Dari laporan ini, seorang pengajar dari sekolah Danvers High School yang bernama Colin Ritzer yang berusia 24 tahun dilaporkan menghilang oleh keluarga dan juga teman-temannya. Colin pada hari itu tidak masuk sekolah, tidak pulang ke rumah, dan juga tidak ada kabarnya. Nah, pas polisi menerima laporan dari keluarganya Colin ya, polisi ini notice bahwa Philip dan Colin ini berasal dari sekolah yang sama loh. Kok bisa nih ada 2 orang yang menghilang di hari yang sama dan juga dari sekolah yang sama? Apakah 2 orang ini saling terkait satu sama lain atau bagaimana? Yaudah deh, pada jam setengah 12 malam ya, para polisi ini datang ke sekolah Danvers High School. Pas itu mereka langsung masuk ke ruang security dan memeriksa sekiranya rekaman CCTV di sekolah tersebut. Para polisi ini langsung menjadi orang pertama yang menyaksikan peristiwa mengerikan. Dalam tayangan di CCTV ya, pada sekitaran jam 14.54 sore, terlihat penampakan Colin sedang keluar dari kelas. Waktu itu dia terlihat lagi berjalan menuju kamar mandi wanita yang ada di luar pandangan CCTV. Gak lama kemudian di belakangnya muncul Philip menggunakan jaket hoodie. Dari gelagatnya ya, Philip ini entah kenapa kayak cemas atau gelisah gitu, kayak dia ingin melakukan sesuatu tapi nggak tahu apa. Pas itu Philip masuk lagi ke dalam kelas dan tiba-tiba keluar sambil memakai hoodie yang menutupi kepalanya. Ternyata Philip ini keluar kelas dan langsung membuntuti Colin yang sedang berada di dalam kamar mandi. Dari sini juga terlihat penampakannya Philip lagi menggunakan sarung tangan. Lalu di sekitaran 15.07 sore, Philip terlihat keluar kamar mandi masih dengan hoodie yang menutupi kepalanya. Dia waktu itu berjalan menuju ke tempat parkir. Di tempat parkir dia kayak membawa tong sampah yang besar gitu. Dia dorong tong sampah ini masuk menuju ke sekolah dan juga masuk ke dalam kamar mandi tadi. Lalu beberapa menit kemudian, Philip terlihat lagi tuh penampakannya di CCTV. Kali ini dia mengenakan kaos putih tanpa hoodie-nya, terus juga mengenakan kupluk dan juga kain yang dijadikan masker wajah. Selain itu juga terlihat kalau Philip ini kayak sedang mendorong tong sampah yang sepertinya sekarang menjadi jauh lebih berat. Dia lalu tarik tong sampah ini ke lift dan kemudian keluar ke area sekolah. Dia seret tong sampah ini ke hutan yang ada di belakang sekolah. Setelah itu dia kabur begitu aja meninggalkan tong sampah ini. Polisi yang melihat cuplikan CCTV ini langsung dong mendatangi lokasi tong sampah ini. Pas dibuka ternyata isinya adalah
jenazah dari Colin. Ternyata ya, selama ini yang Philip seret dari toilet perempuan lalu ke belakang sekolah menggunakan tong sampah, ini adalah jenazah dari gurunya sendiri. Polisi langsung menangkap Philip karena bisa dugaan bahwa pelaku dari pembunuhan Colin ini adalah Philip. Pas jam 1:30 malam ya, Philip ditangkap pas dia sedang berjalan di sepanjang jalan raya, pas dia lagi keluar dari bioskop. Philip langsung diamankan polisi dan juga diinterogasi lebih lanjut. Nah, motif dari kasus ini sebenarnya tidak diungkapkan oleh pengadilan, namun beberapa media dan juga kesaksian dari siswa itu mengatakan bahwa kalau Colin ini tuh kayak kagum atas keterampilan gambarnya Philip. Ketika itu juga, Philip meminta agar Colin itu stay dulu di kelas karena Philip ini butuh bantuan tuh untuk les privat matematika. Cuman Colin dengan sopan menolak permintaannya Philip karena Colin waktu itu kayak mau sibuk mau pindahan gitu ke kota Tennessee. Mendengar hal ini, Philip kecewa dan pada akhirnya membunuh Colin di kamar mandi. Akibat perbuatannya, Philip didakwa atas dasar pembunuhan, pemerkosaan, dan juga perampokan terhadap Colin. Dia diadili sebagai orang dewasa dan pada akhirnya dijatuhi hukuman minimal 40 tahun penjara. So, itu adalah kisah nyata mengerikan dari internet bagian ke-24. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halo Halo Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halo Halo Club, langsung aja klik tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau lo sekiranya masih butuh video asupan horor, langsung aja kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue bercerita tentang seorang anak kecil yang terjebak di dalam sumur. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.